Selamat pagi. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pertemuan 10 Biokimia 2. Saya Ayu Laksmini Oka dari jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama, saya akan membahas mengenai reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain. Dengan reaksi, ketika alanin direaksikan dengan alpha-ketoglutarat akan menghasilkan pirufat dan glutamat. Transaminasi ini terjadi pada berbagai jaringan. Selain itu, transaminasi juga terjadi di dalam sirkulasi darah akibat adanya kerusakan pada jaringan karena proses patologik. Sebagai contohnya, SGOT, serum glutamate oxaloacetic transaminase yang meningkat akibat infak miokard atau kerusakan otot jantung karena adanya sumbatan pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung. Pada reaksi transaminase, terdapat enzim koenzim piridoksal fosfat. Peranan dari koenzim piridoksal fosfat ini berfungsi sebagai gugus prostetik yang berikatan kuat pada sejumlah enzim yang mengkatalisa reaksi asam amino. Nah, reaksi paling umum yaitu reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan balik gugus amino dari suatu asam alpha amino ke atom alpha karbon pada asam alpha keto. Nah, pada reaksi tersebut yang dikatalisa oleh enzim yang disebut transaminase atau aminotransferase. Nah, di sini piridoksal fosfat yang terikat kuat berfungsi sebagai pembawa sementara gugus amino dari senyawa donor tersebut, yaitu asam alpha amino menuju senyawa penerima gugus amino, yaitu asam alpha keto. Nah, pada siklus katalitik transaminase ini, gugus amino dari substrat alpha amino dipindahkan ke piridoksal fosfat yang terikat enzim. Nah, turunan amino dari koenzim yang dihasilkan piridoksamin fosfat memberi gugus amino ke substrat kedua. Asam alpha, keto, dan koenzim kembali ke bentuk piridoksal fosfatnya. Transaminase seperti ini dapat terjadi pada salah satu dari berbagai jenis asam amino ke alpha-ketoglutarat yang bekerja sebagai penerima gugus asam amino secara umum untuk menghasilkan asam glutamat. Nah, suatu metabolit pusat di dalam metabolisme asam amino dapat terjadi di sini. Untuk deaminasi oksidatif. Deaminasi adalah suatu reaksi kimia pada metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Nah, gugus amina yang terlepas akan terkonversi menjadi amonia. Pada manusia, deaminasi ini terutama terjadi pada hati. Walaupun asam glutamat juga mengalami deaminasi pada ginjal, proses deaminasi dalam lingkungan aerobik akan menghasilkan asam okso disebut deaminasi oksidatif dan terjadi terutama di dalam hati. Nah, asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif, karena senyawa ini merupakan akhir dari setiap reaksi transaminasi. Pada reaksi deaminasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketonnya dengan pergantian gugus amina menjadi gugus keton. Nah, hasil reaksinya berupa dua senyawa produk yaitu asam ketoglutarat alfa dan amonia. Enzim yang membantu pada proses deaminasi oksidatif ini adalah enzim asam amino oksidase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam amino. Nah, asam amino ini tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino ini berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino ini memerlukan pelepas fungsi gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Nah, adalah dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu reaksi transaminasi, yaitu
enzim yang berperan adalah enzim aminotransferase untuk memindahkan amin kepada alpha-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Nah, yang kedua tahapnya adalah deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan amin dari glutamat yang menghasilkan ion amonium. Nah, setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Nah, gugus-gugus amin yang dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea dihati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai gangguan metabolisme protein. Untuk yang pertama adanya fenilketonuria, di mana fenilketonuria ini terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Kemudian ada gangguan maple syrup urine disease, yaitu penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu lagi untuk menyerap asam amino. Kemudian alkaptonuria, yang terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Nah, yang terakhir adalah ataksia Friedreich, yang dimana terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Baik, sekian presentasi dan pembahasan saya. Terima kasih.